Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 661 persaingan untuk 6 cakram giok lainnya berlangsung selama sekitar setengah hari sampai secara bertahap berakhir di bawah tatapan tidak rela yang tak terhitung banyaknya. Cakram giok kedua yang merupakan rumah bagi harta pembentuk ilahi 8 warna diharapkan jatuh ke tangan Istana Suci. Meskipun Istana Suci sebelumnya bersaing dengan Sekte Changsuan yang menyebabkan Zhan Taiqing terluka parah dan kematian Jin Chanzi, Istana Suci masih menakutkan karena keberadaan Jiang Taisen. Dia melampiaskan kemarahan dan frustrasinya. Keganasan Chosen peringkat pertama di daftar Chosen ditampilkan sepenuhnya tanpa batasan. Bahkan jika Zhongming dari Sekte Pencari Pedang dan Tang Xiao dari Balai Penundukan Naga Laut Utara bergabung untuk melawan Istana Suci, mereka akhirnya masih dikalahkan di tangan Jiang Taisen. Dan Sekte Pencari Pedang yang dikalahkan dan Balai Penundukan Naga Laut Utara tidak punya pilihan selain menyerah dan mengalihkan fokus mereka ke cakram giok lainnya. Kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan cakram giok semuanya adalah sekte dan faksi terbaik dari surga Changsuan, tetapi di hadapan dua orang yang kuat, mereka harus menyerahkan cakram giok tanpa daya setelah pertempuran yang panjang dan keras. Sedangkan cakram giok lain yang menyimpan harta karun penegak ilahi jatuh ke tangan Istana Peri 100 Bunga. Tentu saja, ini karena kontribusi Sekte Changsuan. Kekuatan Istana Peri 100 Bunga dan Sekte Hantu Surgawi berimbang. Itu adalah pertempuran berdarah, banyak Chosen telah jatuh, dan banyak yang terluka secara tragis di kedua sisi. Tapi ketika Sekte Changsuan bergabung, keseimbangan antara kedua belah pihak tiba-tiba rusak. Sekte Hantu Surgawi benar-benar dikalahkan di hadapan pasukan gabungan dari Sekte Changsuan dan Istana Peri 100 Bunga. Pemimpin Chosen Sekte Hantu Surgawi disebut Zhao Yu, dan dia menduduki peringkat ke-6 dalam daftar Chosen di benua Shengzu. Dia marah dengan gangguan Sekte Changsuan, tetapi pada saat yang sama dia juga mengerti mengapa Sekte Changsuan akan bergandengan tangan dengan Istana Peri 100 Bunga, itu untuk membalas terhadap Sekte Hantu Surgawi karena sebelumnya bekerja sama dengan Istana Suci. Oleh karena itu, Zhao Yu tidak punya pilihan selain diam-diam menelan penghinaan. Tapi di dalam hatinya dia pasti mengutuk Istana Suci dan Jiang Taisen. Alasan dia memilih untuk membantu Istana Suci adalah karena dia merasa Istana Suci lebih kuat dan dia dapat meminjam kekuatan Istana Suci untuk membantunya. Tapi siapa yang mengira bahwa Istana Suci akan kalah dari Sekte Changsuan? Istana Suci bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa mendukung Sekte Hantu Surgawi? Pada akhirnya Zhao Yu tidak punya pilihan selain menyerah. Chosen Sekte Hantu Surgawi yang tersisa juga berbalik untuk bersaing memperebutkan cakram giok lainnya. Pada akhirnya, 6 dari 7 cakram giok jatuh ke tangan 6 sekte utama. Yang tersisa diserahkan kepada pasukan lain. Pertempuran di puncak giok itu adalah pertumpahan darah. Chosen dari berbagai sekte bertarung dengan semua yang merekitaliki. Pada akhirnya tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas di puncak itu. Tapi ini adalah kekejaman mitik utopia. Untuk bersaing memperebutkan peluang besar, nyawa menjadi tidak berharga, bahkan nyawa Chosen. Menyaksikan pertempuran di puncak gunung, 6 sekte besar lainnya, termasuk Sekte Changsuan, tidak ikut campur karena mereka tahu bahwa sekte lain sedang dalam kegilaan pembunuhan. Jika mereka campur tangan, itu hanya akan menyebabkan serangan dari semua sisi. Keuntungannya tidak sebanding kerugian. Akhirnya pembunuhan berakhir, dan hasilnya terungkap. Pemenang terakhir yang tetap bertahan adalah sekte teratas yang disebut Istana Matahari Valet. Meskipun kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan 6 sekte utama, itu masih merupakan sekte terkenal di surga Changsuan. Ketika Istana Matahari Valet menjadi pemenang terakhir dan memperoleh cakram giok terakhir, itu menandakan pertempuran di mitik utopia akhirnya berakhir. Bau darah merembes ke udara, dan itu menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Berbagai kekuatan seperti serigala setelah pertarungan ganas, dipenuhi kelelahan dan berjongkok menjilati luka mereka. Berdiri di puncak gunung, Zhou Yuan menatap gunung yang rusak dengan ekspresi yang sangat tenang. Cara kultivasi selalu penuh dengan pertempuran yang tak terhitung banyaknya, dan seseorang sering berada di antara hidup dan mati. Bertahun-tahun berkultivasi telah membuat pikirannya sangat mantap, dan dia tidak akan goyah dengan mudah. Ketika saya kembali ke sekte untuk menyempurnakan dan menyerap genesis ki paling murni yang terkandung dalam rune suci hukuman surgawi, saya akan dapat melangkah ke lapisan ke-9 dan mencapai puncak tahap Alpha Origin. Zhou Yuan menghela nafas panjang. Sudah hampir 2 tahun sejak dia datang ke Sekte Changsuan. Ketika dia pertama kali tiba, dia baru saja melangkah ke tahap Alpha Origin. Tapi sekarang,
dia akan mencapai puncak tahap Alpha Origin dan mudah-mudahan akan segera mencapai tahap dueling ilahi. Ketika dia meninggalkan benua Changmang dan datang ke benua Shengzu, yang dia cari adalah memiliki kekuatan untuk melawan Raja Wu secepat mungkin. Selama periode ini, dia tidak tahu berapa banyak pertempuran yang dia alami, tetapi dia bertahan tidak peduli kesulitan yang dia hadapi. Sekarang, dia tidak jauh dari tujuannya. Ketika dia memiliki kekuatan untuk melawan Raja Wu, dia akan kembali ke Zhou Agung dan menyelesaikan semua dendam. Raja Wu, Anda mematahkan lengan ayahku, menghancurkan kehidupan ibuku, menduduki wilayah Zhou Agungku, membunuh rakyatku, dan mengambil takdir naga suciku. Zhou Yuan menatap ke kejauhan, adegan demi adegan melintas di benaknya. Akar dari semua ini adalah bahwa Raja Wu telah merebut Zhou Agung. Dari ingatan pertamanya, Zhou Agung selalu berada di bawah penindasan Wu Agung. Itu bertahan dengan nafas terakhir kehidupannya. Ayahnya, yang pernah memiliki ambisi besar, tertekan oleh kenyataan, dan kecemerlangan di matanya berangsur-angsur terhapus. Zhou Yuan tahu bahwa ayahnya telah kehilangan kepercayaan diri untuk memperebutkan supremasi dengan Raja Wu. Zhou Yuan juga tahu bahwa ayahnya pasti sangat sedih di lubuk hatinya. Di hadapan musuh yang kuat, dia hanya bisa bertahan diam-diam dan menaruh semua harapannya pada putra satu-satunya. Kelopak mata Zhou Yuan sedikit terkulai, matanya berkedip dingin. Ayah, jangan khawatir, utang yang tidak dapat Anda tagih, saya pribadi akan membantu Anda, saya akan menagih semuanya tanpa gagal. Raja Wu, tunggu saja, hari ini tidak akan terlalu jauh. Udara di atas puncak tiba-tiba bergetar seperti ombak, area gangguan melebar, dan bahkan ruang secara bertahap terdistorsi. Kami telah menghubungi Master Puncakku. Dia telah menemukan kita dan saat ini sedang merobek ruang untuk membentuk lorong untuk membawa kita keluar. Li Qingchan menoleh ke murid lain dan berkata, semua murid dari Sekte Changsuan, bersiaplah untuk bergerak. Ya, semua orang menanggapi serempak, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Sekte Changsuan mereka telah menghasilkan panen yang luar biasa dalam perjalanan mereka ke mitik utopia. Lebih penting lagi, mereka telah menekan Istana Suci, hadiah yang sungguh menggembirakan. Zhou Yuan melihat sekeliling dan melihat bahwa sekte besar lainnya juga berkomunikasi dengan para tetua sekte mereka di dunia luar. Ruang di sekitar mereka juga beriak. Perjalanan mitik utopia telah berakhir. Riak ruang semakin intensif hingga ruang tiba-tiba terkoyak. Seolah-olah celah sedang terbentuk, genesis ki yang agung dan tak terbatas sedang berjalan melewatinya, yang menstabilkan ruang dan membentuk sebuah lorong. Murid dari Sekte Changsuan, cepatlah keluar. Ada suara tidak jelas yang datang dari meridian udara, itu adalah Master Puncak Lianyi. Pergi, Li Qingchang meraung dan menjadi orang pertama yang keluar bersama Cuking. Mereka menghilang dalam sekejap mata, diikuti oleh banyak murid Sekte Changsuan. Saat Zhou Yuan datang ke lorong udara, dia berbalik untuk melihat dunia yang luas untuk terakhir kalinya, senyum tipis melengkung di bibirnya. Dia tahu bahwa ketika orang lain tahu apa yang terjadi di sini, kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan besar di benua Shengzu. Nama Zhou Yuan juga akan menyebar ke berbagai sekte dan benua. Dia bertanya-tanya apakah ayah dan ibunya di Zhou Agung juga akan menerima berita ini. Sementara pikirannya berpacu, Zhou Yuan tidak lagi ragu. Dia memasuki lorong udara, dan ruang itu beriak dan menelannya. Di atas lautan yang bergolak, ada banyak sosok yang memancarkan genesis ki yang kuat, menyebabkan ruang tampak terdistorsi. Gelombang dunia luar mengamuk, tetapi permukaan laut tempat mereka berada setenang genangan air yang tergenang. Master Puncak Lianyi sedang duduk dengan tenang dan anggun di atas sebuah bahtera. Saat dia menatap udara di depannya, ada jejak kegugupan di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa setelah pertempuran berbulan-bulan, perjalanan ke mitik utopia telah berakhir. Murid dari setiap sekte akan mulai keluar satu demi satu. Apa yang dia tidak tahu adalah bagaimana panen Sekte Changsuan, dan bagaimana dengan korbannya. Master Puncak Lianyi sangat menyadari bahwa setiap kali mitik utopia dibuka, beberapa Sekte Changsuan Chosen akan terbunuh. Masa paling buruk adalah ketika hampir setengah dari 10 Chosen besar terbunuh. Saat itu, banyak murid utama dari berbagai puncak juga terluka dan terbunuh. Dan Istana Suci adalah Pelhutangya. Kali ini, kekuatan keseluruhan para murid Istana Suci lebih kuat dari Sekte Changsuan mereka. Seperti biasa, mengingat dendam antara kedua sekte, tidak dapat dihindari bahwa perkelahian akan terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, Master Puncak Lianyi tidak tahu berapa harga yang harus dibayar murid-murid Sekte Changsuan kali ini. Istana Suci sialan, Master Puncak Lianyi menggertakkan giginya. Istana Suci benar-benar penuh kebencian.
Haha, Master Puncak Lianyi. Apakah menurutmu aku tuli? Apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk menghina kami seperti itu? Tawa samar terdengar dari langit. Master Puncak Lianyi melihat ke atas untuk melihat bahwa di kejauhan, ada gunung yang terbentuk dari Genesis Ki yang berdiri tegak. Di puncak gunung duduk sosok mengungkapkan tekanan menakutkan. Itu adalah Master Aula keempat dari Istana Suci, Qin Ling. Jadi bagaimana jika aku mengumpatmu? Master Puncak Lianyi mendengus dingin. Qin Ling tersenyum tipis. Master Puncak Lianyi pandai berdebat. Tetapi ketika Anda melihat murid-muridmu yang dimutilasi dari Sekte Changsuan keluar, saya ingin tahu apakah Anda akan meledak dalam kemarahan. Mungkin tidak banyak orang yang tersisa di Istana Suci Anda, kata Master Puncak Lianyi dengan dingin. Sudut mulut Qin Ling melengkung ke atas. Apakah kamu percaya apa yang baru saja kamu katakan? Master Puncak Lianyi tidak menanggapi karena dia juga tahu bahwa dia hanya mengatakan itu karena marah. Murid-murid Istana Suci sangat kuat, dan selain itu, mereka dipimpin oleh Jiang Taisen, Zhan Taiqing, dan Jin Chanzi. 3 chosen yang hebat. Meskipun Sekte Changsuan tidak lemah, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Istana Suci. Qin Ling mencibir ketika dia melihat Master Puncak Lianyi tidak menawan. Kemarahan seorang pecundang bahkan lebih lucu baginya. Dia benar-benar ingin melihat betapa jeleknya ekspresi wajah Master Puncak Lianyi ketika hasilnya muncul. Bertahun-tahun ini, setiap kali mitik Utopia berakhir, salah satu sorotan bagi masing-masing Master Aula Istana Suci adalah untuk mengagumi ekspresi jelek di wajah orang-orang dari Sekte Changsuan. Pakar tingkat tinggi lainnya dari berbagai sekte juga menggelengkan kepala dan kemudian menatap Master Puncak Lianyi dengan penuh simpati. Sekte Changsuan tidak mampu menghentikan kekalahan mereka selama bertahun-tahun, sepertinya kali ini tidak akan ada habisnya. Bahkan pikirannya sudah cukup untuk membuat seseorang menangis. Sekte pertama surga Changsuan ditekan oleh Istana Suci hingga mereka tidak bisa menyerahkannya. Sementara pikiran-pikiran ini menggelegak di benak berbagai ahli tingkat tinggi. Ruang yang terdistorsi mulai berputar, dan sebuah lorong terbuka. Semua ahli tingkat tinggi menyaksikan dengan napas tertahan. Para murid adalah para elit yang dikultivasikan dengan hati-hati oleh sekte mereka. Karena itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte mereka jika terjadi sesuatu pada mereka. Di bawah tatapan gugup semua pihak, lorong-lorong udara terus-menerus muncul sampai, akhirnya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar. Seluruh permukaan laut menggelegak. Master Puncak Lianyi menatap tajam ke lorong udara tidak jauh dari sana. Dia bisa merasakan fluktuasi Genesis Ki dari beberapa muridnya. Di bawah tatapan awasnya, lorong udara tiba-tiba berguncang, dan kemudian berkas cahaya tersapu keluar. Chu Qing, Qing Chan, Kong Seng, Ye Ge, Zhou Yuan. Segera setelah sinar cahaya keluar dari lorong udara, Master Puncak Lianyi dapat segera mengidentifikasinya. Dia dengan cepat melirik mereka, dan ekspresi gembira menerangi wajahnya yang cantik. Dia menemukan bahwa 10 chosen dan murid utama semuanya hadir, dan mereka tampaknya tidak menderita banyak luka. Bagaimana mungkin? Hasilnya mengejutkannya karena selama ini tidak pernah ada waktu di mana seorang chosen atau murid utama tidak terbunuh di mitik Utopia. Saat ini, bahkan Master Puncak Lianyi mulai mempertanyakan apakah dia melakukan kesalahan. Dia sekali lagi dengan hati-hati mengamati sekeliling dan akhirnya bisa bernapas lega. Haha, apakah murid-muridmu bersembunyi di pinggiran, tidak berani masuk jauh ke mitik Utopia? Master Aula Qin Ling tertawa terbahak-bahak ketika dia juga menyadari apa yang telah terjadi. Dia juga sangat jelas bahwa setiap kali Utopia mitik dibuka, akan ada kematian chosen, bahkan untuk Istana Suci mereka. Tapi semua orang dari Sekte Changsuan masih hidup. Apa mereka mengira mitik Utopia adalah tempat mereka bermain-main? Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa para murid dari Sekte Changsuan tidak masuk jauh ke dalam mitik Utopia dan hanya tinggal di pinggirannya. Master Puncak Lianyi menyatukan alisnya. Pada saat ini, para ahli tingkat tinggi dari sekte lain juga melihat-lihat, jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Qin Ling, maka Sekte Changsuan akan menjadi lelucon besar. Banyak murid Sekte Changsuan juga memperhatikan Pemkamugan ini, dan ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Li Qingchan memimpin. Melihat Master Puncak Lianyi, dia memberikan salam kepalan tangan dan melaporkan, Master Puncak, dalam perjalanan ke mitik Utopia ini, Sekte Changsuan kami memperoleh 3 harta pembentuk ilahi 8 warna dan 10 harta pembentuk ilahi 7 warna serta banyak harta pembentuk ilahi dari tingkat lain. Saat kata-kata ini diucapkan, kerumunan yang ribut terdiam. Semua wajah dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang mengejutkan. 3 harta pembentuk ilahi 8 warna. Di masa lalu,
Ada kalanya tidak ada satupun yang muncul di mitik utopia, tapi Sekte Changsuan telah mendapatkan 3. Pada saat ini, siapa yang berani mengatakan bahwa murid-murid Sekte Changsuan hanya berjalan di pinggiran? Ekspresi Qinling juga berubah. Lucu. Apakah menurutmu harta karun pembentuk ilahi 8 warna hanyalah barang di pinggir jalan? Kamu bilang kamu mendapatkan 3. Mata indah Master Puncak Lianyi juga berkedip karena keraguan. Dia akan mempercayainya jika Li Qingshan mengatakan bahwa mereka memperoleh 3 harta pendirian ilahi 7 warna. Tetapi 3 harta pembentuk ilahi 8 warna, bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Li Qingshan mempertahankan ketenangannya dan melanjutkan. Adapun musuh, Sekte Changsuan kita membunuh Lei Jun dari Istana Suci, serta Tie Mo dan Jin Chanzi, dan juga melukai Zhan Taiqing dengan parah. Jika kata-katanya sebelumnya dianggap sebagai halilintar, maka apa yang dikatakan Li Qingshan sekarang seperti letusan gunung berapi. Itu sangat mengejutkan sehingga semua ahli tingkat tinggi tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Lei Jun dan Tie Mo terkenal di kalangan Chosen dari Istana Suci, tapi yang paling mengejutkan mereka adalah Jin Chanzi dan Zhan Taiqing, yang keduanya berada di peringkat 3 teratas Chosen dari Istana Suci. Tapi sekarang yang satu sudah mati dan yang lainnya terluka. Omong kosong, Qinling melompat dan menatap Li Qingshan. Gadis kecil, apa yang kamu katakan itu konyol. Jumlah Chosen di Istana Suci saya lebih dari Sekte Changsuanmu, dan mereka semua lebih kuat darimu. Semua Chosen dari Sekte Changsuan masih hidup, namun kamu berani mengatakan bahwa bahkan Jin Chanzi dari Istana Suci saya telah terbunuh, dan Zhan Taiqing terluka parah. Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa membunuh mereka, dengan mulutmu? Dia menoleh ke Master Puncak Lianyi dan mencibir dengan dingin. Bagaimana Sekte Changsuan mengajar murid-murid mereka? Bagaimana mereka bisa berbohong seperti itu? Apa hubungannya denganmu? Master Puncak Lianyi terlihat cantik dan anggun tetapi memiliki temperamen yang berapi-api. Kemudian dia sedikit mengernyit, menatap Li Qingshan dan bertanya dengan ragu. Qingshan, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah itu benar? Li Qingshan menoleh ke Zhou Yuan, yang tersenyum. Dia menepuk tas di pinggangnya, dan saat berikutnya, bola cahaya naik ke udara, mengelilinginya sepenuhnya. Di antaranya ada 2 bola yang memancarkan 8 warna kecemerlangan. Semua orang benar-benar terdiam, dan bahkan mata Qinling berkedip-kedip. Begitu banyak harta pembentuk ilahi 8 warna muncul di mitik utopia kali ini. Ketika Jiang Taisen dan yang lainnya keluar, kebohongan mereka akan terungkap. Qinling mengatupkan giginya, tetapi jauh di lubuk hatinya dia merasa agak gelisah. Pada saat inilah lorong udara lainnya terbuka. Qinling tiba-tiba bergetar saat dia merasakan fluktuasi genesis Qi dari para murid Istana Suci. Pakar tingkat tinggi dari sekte lain juga dengan rasa ingin tahu melihat ke atas. Benar atau tidaknya apa yang dikatakan Li Qingshan akan menjadi jelas ketika para murid dari Istana Suci keluar. Di bawah tatapan banyak orang, aliran cahaya keluar dari lorong udara. Dalam waktu kurang dari 10 detik, semua murid Istana Suci muncul. Qinling segera memindai mereka. Wajahnya berangsur-angsur menjadi suram karena dia menemukan bahwa para murid Istana Suci tampak sangat tertekan dan semangat mereka sangat rendah. Dan yang terpenting, dia tidak bisa melihat Jin Chanzi, Lei Jun, dan Tie Mo di antara para murid Istana Suci. Pakar tingkat tinggi lainnya juga menyadari situasinya, saling memkamuk dan dapat melihat kejutan yang tidak dapat disembunyikan di mata masing-masing. Apa yang dikatakan Li Qingshan benar, Sekte Changsuan sebenarnya telah mengalahkan Istana Suci di mitik utopia. Di atas permukaan laut, para ahli tingkat tinggi dari semua ledakan terkejut melihat ketidakhadiran Jin Chanzi dan murid Istana Suci lainnya di antara mereka yang keluar dari lorong udara. Apa yang dikatakan Li Qingshan ternyata benar. Sekte Changsuan telah kalah dari Istana Suci di mitik utopia selama bertahun-tahun. Bagaimana mereka sekarang berhasil mencapai ini? Banyak ahli tingkat tinggi dipenuhi dengan kebingungan karena jelas bahwa Istana Suci menempati keunggulan mutlak dari kekuatan seluruh kedua belah pihak. Selain itu, di 5 besar daftar Chosen di benua Shengzhou, Istana Suci menempati 3 ruang, dengan Jiang Taisen duduk kokoh di posisi teratas. Sebaliknya, Sekte Changsuan hanya memiliki Chu Qing. Ada kekhawatiran di antara kedua belah pihak apakah itu dalam hal kekuatan atau jumlah orang. Bagaimana Istana Suci bisa membayar harga yang sangat mahal? Wajah Qinling menjadi gelap, dia berpaling ke Jiang Taisen. Kemarahan yang tak terselubung terdengar dalam suaranya saat dia bertanya, Jiang Taisen, apa yang terjadi? Apakah Jin Chanzi benar-benar dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Changsuan? Jiang Taisen mengangguk dalam diam. Qinling mendesis dengan gigi terkatup, dibunuh oleh Chu Qing. Dalam pekamugannya,
Satu-satunya yang bisa mengancam Jin Chanzi adalah Chu Qing. Kong Seng dan Li Qinchan sama-sama lebih lemah dari Jin Chanzi, jadi dia langsung mengabaikan mereka. Adapun yang lain, dia bahkan tidak perlu mempertimbangkannya. Jiang Taisen mengerutkan bibirnya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Kepala murid Zhou Yuan dari Sekte Changsuan telah membunuhnya. Dia juga telah membunuh Lei Jun dan Tiemo. Kata-katanya menyebabkan kegemparan, dan para ahli tingkat tinggi dari berbagai sekte yang diam-diam memperhatikan juga mau tidak mau berdiskusi dengan berbisik. Jin Chanzi adalah Chosen, tapi dia dibunuh oleh murid utama dari Sekte Changsuan, itu terlalu menggelikan. Banyak orang menjadi pucat, jika Jin Chanzi kalah dari Kong Sen, Li Qinchan atau Chosen lainnya, maka reaksi mereka tidak akan sebesar itu. Sangat sulit untuk memahami bagaimana dia bisa kalah dari murid utama Sekte Changsuan. Siapa Zhou Yuan? Mengapa dia begitu kuat? Beberapa orang terus-menerus memindai murid-murid Sekte Changsuan di sisi lain. Wajah cantik Master Puncak Lianyi juga penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Jelas bahwa jawaban ini juga tidak terduga untuknya. Zhou Yuan membunuh Jin Chanzi, mata indah Master Puncak Lianyi bersinar. Di matanya, Zhou Yuan adalah bakat luar biasa di antara generasi murid yang lebih muda. Tetapi dibandingkan dengan banyak Chosen, dia masih sedikit kurang. Dia mungkin mengganti status Chu Qing mungkin dalam 1 atau 2 tahun, tapi tidak sekarang. Namun, hasilnya benar-benar menghancurkan alasannya. Master Puncak Lianyi mengalihkan pekamugannya ke sosok muda yang berdiri di depan para murid Sekte Changsuan. Dia masih tenang dan terkumpul, seolah-olah dia bukanlah orang yang menyebabkan gelombang seperti itu. Lapisan ke-8 dari tahap Alpha Origin, fondasi Genesis Ki-nya juga sangat kuat. Master Puncak Lianyi menghela nafas. Bahkan dia terkejut dengan tingkat pertumbuhan pemuda itu. Pada saat yang sama, ketika Qinling mendengar jawaban Jiang Taisen, wajahnya menjadi gelap secara signifikan. Sepertinya ada api yang keluar dari matanya. Sekelompok Chosen telah mati di tangan seorang murid utama dari Sekte Changsuan. Jika masalah ini menyebar, Istana Suci akan benar-benar kehilangan muka. Zhou Yuan, tapi segera, Qinling mengernyitkan alisnya. Nama itu sangat familiar. Ya. Dia telah mendengarnya dari kepala istananya. Tampaknya Tuan Istana telah memberi Jiang Taisen perintah untuk menangkap Zhou Yuan di Mythic Utopia. Tapi Jiang Taisen ternyata gagal menyelesaikan tugas ini. Qinling awalnya tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Lagi pula, untuk orang-orang di levelnya, seorang kepala murid kecil dari Sekte Changsuan sama seperti semut. Tapi saat ini, nama itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia menatap tajam ke arah Jiang Taisen dan yang lainnya. Kalian tidak berguna, aku akan berurusan dengan kalian begitu kita kembali ke istana. Dia tidak lagi memperhatikan mereka, tetapi dia mengalihkan tatapan dinginnya yang menusuk ke Master Puncak Lianyi. Sekte Changsuan Anda sangat mengesankan untuk berani membunuh 3 Chosen dari Istana Suci saya. Jika Sekte Changsuan tidak memberiku penjelasan hari ini, Istana Suciku tidak akan meninggalkan masalah ini begitu saja. Saat pernyataan ini diucapkan, ada Genesis Ki yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Seolah ruang tidak mampu menahan tekanan lebih lama lagi, udara mulai retak. Di hadapan kekuatan yang menindas seperti itu, ekspresi Chu Qing, Li Qinchan, dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Mereka tidak dapat bergerak satu langkah pun di bawah tekanan semacam itu, seolah-olah Qinling bisa menekan mereka dengan satu pikiran. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Zhou Yuan juga merasakan tekanan yang luar biasa, yang membuatnya sesak. Namun, dia masih bersandar ke satu sisi dengan susah payah dan mencoba melindungi Yao Yao dari tekanan. Qinling, kamu berani. Untungnya, saat Genesis Ki Qinling menyelimuti mereka, Master Puncak Lianyi segera menyadarinya dan mengambil tindakan. Genesis Ki yang mengerikan mendesing keluar. Dengan genggaman tangannya, Genesis Ki yang menakutkan dengan panik berkumpul dan terkompresi di tangannya. Setelah beberapa napas, kelopak sebening kristal datang berkibar. Kelopaknya ditutupi dengan pola yang terbentuk secara alami, sangat indah tetapi juga sangat berbahaya. Zhou Yuan dan yang lainnya, yang berada di dekatnya, dapat dengan jelas merasakan teror dari Genesis Ki yang berkumpul di kelopak. Sedikit gumpalan bisa mengubahnya menjadi kehampaan. Seorang ahli tahap sumber sejati memang terlalu kuat. Master Puncak Lianyi menjentikkan jarinya, mengirimkan potongan kelopak kristal yang ditembakkan dalam bentuk aliran cahaya. Di mana kelopak itu lewat, ada tanda-tanda bahwa ruang itu sendiri sedang runtuh. Puing-puing ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan melilit kelopak. Satu kelopak sudah cukup untuk menghancurkan pegunungan dalam radius 100 mil. Cahaya kelopak yang mengalir dengan cepat tumbuh sebelum Qinling,
dia mendengus dingin dan menginjak kakinya. Genesis Ki yang seperti gunung terbang keluar dan bertabrakan dengan kelopak kristal. Meskipun keduanya sama sekali berbeda satu sama lain, ketika mereka bertabrakan, ada badai Genesis Ki yang tak terlukiskan menyapu dan merobek terlihat dalam dan tak berujung ke laut di bawah. Ruang di sekitarnya juga menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Di laut, tidak diketahui berapa banyak makhluk Genesis yang tidak beruntung yang terbunuh oleh benturan ini. Dibandingkan dengan pertarungan antara para ahli dari tahap sumber sejati, pertarungan antara Zhou Yuan dan yang lainnya dianggap permainan anak-anak. Jika mereka tidak mempertimbangkan orang-orang di sekitar mereka, seluruh wilayah laut sudah lama terbalik. Saat gelombang kejut menghilang, mata Qin Ling dan Master Puncak Lianyi bertabrakan. Qin Ling, menurutmu sekte Changsuanku mudah diganggu? Master Puncak Lianyi berkata dengan dingin. Wajah Qin Ling tanpa ekspresi ketika dia menjawab, Master Puncak Lianyi, sekte Changsuan Anda tidak sama seperti di masa lalu. Jika kamu tidak menyerahkan bocah itu hari ini, jangan berpikir untuk pergi dari sini. Istana Suci sudah kehilangan muka hari ini, jadi Qin Ling tidak peduli karena mereka harus membawa Zhou Yuan. Master Puncak Lianyi, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Jangan bilang kamu ingin merobek wajah dua sekte karena seorang kepala murid kecil. Tidak ada manfaat bagi sekte Changsuan Anda. Qin Ling berbicara dengan nada mengancam. Sebelum Zhou Yuan bisa mengatakan apa-apa, tangan yang agak dingin tapi halus tiba-tiba terulur ke depan dari belakang dan menggenggam tangannya erat-erat. Dia berbalik untuk melihat Yao Yao dengan tenang menatapnya. Dia berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka, jangan khawatir, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Zhou Yuan tidak mengatakan apa-apa, dia menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya erat-erat. Aku benar-benar masih terlalu lemah. Jika saya cukup kuat, saya bisa menamparkan Qin Ling sampai mati. Apa yang berani dikatakan oleh Istana Suci? Mata indah Master Puncak Lianyi dengan dingin menatap Qin Ling. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi di antara alisnya yang berkerut, sepertinya ada run ringan yang muncul. Pada saat yang sama, semua orang terkejut melihat bahwa tampaknya ada domain tak terlihat yang perlahan menyebar dari dalam tubuh Master Puncak Lianyi. Saat domain melewatinya, semuanya, termasuk kehidupan, jatuh ke dalam kendali Master Domain. Domain hukum, beberapa ahli tingkat tinggi berteriak keheranan. Rambut panjang Master Puncak Lianyi berkibar tertiup angin, dan matanya yang indah mengunci Qin Ling dengan dinginnya es yang tak ada habisnya. Dia berbicara dengan suara tegas, jika kamu ingin mengambil seseorang dariku. Qin Ling, jika istana sucimu ingin bertarung, ayo bertarung, bab. Gelombang demi gelombang tak terlihat, dengan Master Puncak Lianyi sebagai pusatnya, tersapu, dan di mana ia lewat, semua ahli tingkat tinggi dari berbagai sekte menjadi bisu. Karena apa yang Master Puncak Lianyi gunakan adalah domain hukum yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli yang telah melangkah ke tahap domain hukum. Master Domain Hukum adalah penguasa dan dewa dimanapun domain hukum bisa menjangkau. Siapapun yang jatuh ke domain hukum akan membuat Genesis Ki mereka sangat tertekan, dan mereka tidak akan dapat menampilkan lebih dari setengah kekuatan mereka. Selain itu, alam semesta Genesis Ki akan terputus, dan mayoritas Genesis Ki yang diaktifkan akan langsung dimusnahkan seperti api yang menyala di bawah laut. Bahkan kekuatan teknik Genesis yang digunakan secara paksa akan sangat berkurang. Tidak terlalu sulit bagi pakar domain hukum untuk membunuh pakar dari tahap sumber sejati. Semua ahli mengetahui teori umum ini, domain hukum hanya dapat dilawan oleh domain hukum lainnya. Tapi ahli domain hukum sangat langka bahkan di antara 6 sekte besar. Master Sekte King yang adalah satu-satunya orang dalam sekte Changsuan yang diidentifikasi sebagai pakar domain hukum. Mungkinkah Master Puncak Lianyi juga melangkah ke tahap domain hukum? Mata Qin Ling juga tiba-tiba menyusut saat dia melihat domain hukum perbaikan area tersebut. Namun, ketika domain hukum terbebani, meskipun dia merasa tubuhnya tenggelam, situasi yang ditekan oleh domain hukum dan tidak dapat mengaktifkan Genesis Ki-nya tidak muncul meskipun dia mengharapkannya. Segera menjadi jelas baginya, dengan jentikan lengan bajunya, cahaya tak berujung mengalir di sekitar permukaan tubuh, membuatnya tampak sebening kristal dan tidak ternoda oleh setitik debu. Genesis Ki Agung yang tak terbatas melesat keluar, berputar-putar di sekitar banyak murid Istana Suci, dan kemudian ketika tangannya bergetar, mereka semua terangkat dan dengan cepat melarikan diri dari domain hukum. Master Puncak Lianyi, menurutmu siapa yang bisa kamu takuti dengan domain hukum palsumu? Sebelumnya dia benar-benar mengira Master Puncak Lianyi telah melangkah ke tahap domain hukum. Jika itu masalahnya, maka itu memang berbahaya. Namun,
domain hukumnya tidak memiliki kekuatan sebenarnya dari domain hukum. Ini membuatnya sedikit kesal, mengetahui bahwa dia ditipu oleh Master Puncak Lianyi. Para ahli tingkat tinggi dari sekte lain juga terkejut, menyeka keringat dingin di dahi mereka. Jika Master Puncak Lianyi benar-benar melangkah ke tahap domain hukum, maka itu berarti kekuatan sekte Changsuan juga akan melonjak. Namun, fakta bahwa Master Puncak Lianyi dapat membuat domain hukum seperti itu menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke puncak tahap sumber baru lahir dan bahwa dia mulai memahami tahap domain hukum. Mengingat kekuatannya, dia kemungkinan besar menduduki peringkat pertama di antara banyak ahli sumber air jati di sekte Changsuan. Zhou Yuan dan murid lain dari sekte Changsuan juga terkejut. Terjebak di dalam domain hukum, mereka secara alami dapat merasakan kekuatan represif yang tak terbatas. Bahkan Genesis Ki di tubuh mereka telah berhenti beroperasi. Jika Master Puncak Lianyi memiliki niat jahat terhadap mereka, hanya diperlukan pemikiran baginya untuk membuat Genesis Ki mereka langsung bergolak dan meledak. Ini domain hukum. Zhou Yuan mendecakkan bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kengerian yang mengejutkan. Kekuatan kontrol sudah di luar imajinasinya karena Master Puncak Lianyi tampaknya mengendalikan segala sesuatu di dalam domain hukum, termasuk hidup dan mati penyusup manapun. Master Puncak Lianyi tidak dianggap sebagai pakar domain hukum sejati. Paling-paling, dia bisa menekan orang di bawah tahap matahari surgawi. Adapun ahli tahap sumber sejati, mereka dapat dengan mudah membebaskan diri. Li Qingchan diam-diam menganalisis. Namun meski begitu, domain hukum semu masih sangat kuat. Master Puncak Lianyi terletak di dalam, sehingga kekuatannya akan sangat meningkat. Meskipun pakar tahap Nascent Source dapat membebaskan diri dari domain Lao Semu, mereka tidak akan berani melawan Master Puncak kita. Kalau tidak, mereka bisa dibunuh. Zhou Yuan sedikit mengangguk. Tidak heran jika Qinling melarikan diri dengan cepat ketika dia melihat domain hukum terbuka. Ternyata dia juga akan ditekan. Di bawah tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya, Master Puncak Lianyi mengangkat kepalanya dan dengan sinis berkata, "Kamu sudah tidak akan menangkap muridku lagi, kenapa kamu berlari?" Wajah Qinling sedikit berkedut saat dia dengan dingin mencibir. "Master Puncak Lianyi, jangan berpikir aku akan takut dengan domain hukummu. Jika kami benar-benar bertarung, domain hukum Anda kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Lalu mengapa kamu tidak turun dan mencoba?" Master Puncak Lianyi dengan dingin tersenyum. Mata Qinling menyala. Dia seharusnya tidak takut pada Master Puncak Lianyi. Tetapi dia tidak berharap dia menghadapi domain hukum semu. Jika mereka benar-benar bertarung, dia akan dirugikan. "Master Puncak Lianyi, apakah sekte Changsuan Anda benar-benar akan menjadi musuh istana suci saya karena seorang kepala murid kecil?" Qinling menyipitkan matanya. "Apakah sekte Changsuan saya tidak memiliki hubungan buruk dengan istana suci sebelumnya?" "Qinling, jangan buang waktu lagi. Di mata saya, murid utama dari sekte Changsuan saya lebih penting daripada kepala istana suci Anda. Jika Anda mewakili istana suci untuk bertarung dengan sekte Changsuan saya, maka saya akan menerimanya atas nama sekte Changsuan. Selama satu orang dari sekte Changsuan saya tetap ada, mereka akan bertarung sampai akhir dengan istana suci." Cahaya ganas yang kuat yang membuat jantung seseorang berdebar ketakutan muncul di mata indah Master Puncak Lianyi. Pakar tingkat tinggi dari sekte lain juga dikejutkan oleh kekejaman dan ketegasannya. Wanita ini benar-benar gila karena memulai pertengkaran dengan sedikit perbedaan pendapat, dan sekarang dia ingin berjuang sampai akhir. Sudut mata Qinling berkedut. Dia tidak bisa mewakili istana suci untuk bertarung sampai mati dengan sekte Changsuan, karena itu akan menjadi skenario yang ingin dilihat oleh sekte lain. Istana suci belum siap untuk ini dulu. Alasan dia meledak lebih awal adalah karena kerugian istana suci terlalu besar. Dia hanya ingin menggunakan itu untuk menakuti Master Puncak Lianyi dan mendapatkan kembali wajah istana suci. Tapi dia tidak menyangka bahwa Master Puncak Lianyi akan berkali-kali lebih ganas daripada pria manapun meskipun dia seorang wanita. Dia galak, tapi tidak sekuat Master Puncak Lianyi. Jadi pada saat ini, dia terpaksa mengambil pilihan yang sulit. Aula Master Qinling, sangat normal untuk mengalami kematian dan cedera di Mythic Utopia. Setiap keluarga juga memiliki aturannya sendiri, dan di sana mereka berbicara berdasarkan kemampuan mereka. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Istana suci Anda telah kehilangan beberapa murid, tetapi Anda ingin menindas orang karena itu, kamu terlalu picik. Sementara kedua belah pihak menemui jalan buntu, tawa samar tiba-tiba terdengar. Banyak orang menoleh untuk melihat bahwa itu adalah penguasa lembah Yinxia dari sekte pencari pedang. Qinling melirik Master Lembah Yinxia, mengerutkan kening. Cukup merepotkan untuk berurusan dengan Master Puncak Lianyi, tetapi untuk berpikir bahwa Master Lembah Yinxia juga ikut campur.
Harus dikatakan bahwa Sekte Pencari Pedang selalu bersikap netral. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Qinling tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Master Puncak Lianyi, Istana Suciku tidak akan melupakan masalah ini. Mata Qinling berkilat, dan dia akhirnya mengayunkan lengan bajunya sambil mendengus keras. Genesis Ki yang agung tiba-tiba menelan banyak murid Istana Suci, dan mereka semua pergi. Namun sebelum kepergiannya, dia meninggalkan beberapa kata pedas. Master Puncak Lianyi dengan dingin menyaksikan Qinling pergi, dan dia menarik domain hukum sebelum dia berbalik ke Master Lembah Yinxia dan dengan cepat menarik kembali pekamugannya. Dia mengalihkan pekamugannya ke Zhou Yuan, berkata, "Anak kecil, kamu memiliki ekspresi ketakutan di wajahmu. Apakah kamu meremehkan Sekte Changsuan kita?" Zhou Yuan sedikit malu, itu hanya reaksi naluriah. Lagi pula, jika seseorang mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, seorang kepala murid kecil tidak dapat mengkompensasi kerugian yang akan tercipta dalam konflik antara dua sekte besar. Master Puncak Lianyi mendengus, "Jangan terlalu dipikirkan, karena kamu memasuki mitik utopia, kamu mewakili Sekte Changsuan kita, kamu berjuang dengan hidupmu untuk Sekte Changsuan kita. Jika Sekte Changsuan tidak dapat melindungimu, bukankah itu akan mengecewakan semua murid? Apalagi Qinling itu, bahkan jika tuan istana mereka ada di sini, aku juga akan memutuskan tangannya jika dia berani menyentuhmu. Paling buruk, Sekte Changsuan akan berperang dengan Istana Suci. Bahkan jika Sekte Changsuanku hancur, aku akan memastikan Istana Suci terkubur bersama kita." Melihat Master Puncak Lianyi yang biasanya anggun dan cantik mengatakan ini, Zhou Yuan menggaruk kepalanya dan tidak tahu harus berkata apa. Jauh di lubuk hati, dia merasakan kehangatan mengalir di sekitar hatinya. Setelah berlatih di Sekte Changsuan selama 2 tahun, dia juga terikat pada sekte tersebut. Dengan demikian, tindakan Master Puncak Lianyi membuatnya merasakan kebanggaan. Sekarang mitik utopia sudah berakhir. Semuanya, kembalilah ke sekte bersamaku dulu. Master Puncak Lianyi memindai para ahli tingkat tinggi dari sekte lain. Panen yang dibuat Sekte Changsuan kali ini tidak kecil sama sekali, dan jika dia tidak ada, para ahli tingkat tinggi itu kemungkinan besar akan melakukan sesuatu kepada murid-murid muda saat melihat benda-benda berharga tersebut. Para murid mengangguk dan kemudian menaiki bahtera besar di udara. Hanya setelah semua murid naik, Master Puncak Lianyi mengangguk ke Master Lembah Yinxia tanpa berkata apa-apa. Kemudian, dengan sekejap, dia muncul kembali di bahtera. Zhou Yuan mengalihkan pekamugannya ke beberapa arah, di mana Zuoqiu Qingyu, Luluo, Li Chunjun, Zhen Su dan Ning Zhan berada, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal dengan tatapannya. "Setelah kembali ke sekte, dengan kontribusiku, aku seharusnya bisa mendapatkan bagian dari harta pembentuk ilahi 7 warna. Ketika saya mendapatkannya, saya akan memberikan masing-masing satu kepada mereka." Zhou Yuan berpikir sendiri, ketika Yao Yao disergap di mitik utopia, Zuoqiu Qingyu, Luluo, Li Chunjun dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak bisa menang melawan Chosen dari Istana Suci. Tetapi mereka tetap berusaha membantu. Zhou Yuan akan selamanya mengingat kebaikan ini. Dia menghela napas panjang, merasakan gerakan bahtera secara bertahap melaju, dia menatap ke kejauhan. Begitu dia kembali ke sekte, dia berencana untuk mencerna hasil panen perjalanan ini dengan benar. Lain kali dia meninggalkan misteri besar kemungkinan adalah ketika dia kembali ke benua Changmang untuk menyelesaikan semua dendamnya. Saat pengalaman di mitik utopia berakhir, berita tentang hasil akhir juga menyebar ke hampir seluruh benua Shengzu hanya dalam beberapa hari. Bagaimanapun, para peserta mencakup hampir semua talenta luar biasa dari generasi muda surga Changsuan. Mampu tampil menonjol dalam kompetisi tingkat ini sudah cukup untuk menarikkan bakat seseorang. Pada waktunya, orang-orang yang menonjol mungkin menjadi salah satu pakar top surga Changsuan yang terkenal. Hanya saja hasilnya mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, Istana Suci berada di puncak kekuatannya, dan selama ini, mereka selalu disebut sebagai pemimpin dari banyak sekte surga Changsuan. Apakah berdasarkan kekuatan sekte atau bakat generasi muda mereka? Di masa lalu, Istana Sucilah yang berulang kali menempati posisi teratas dan memiliki penampilan paling mempesona di mitik utopia. Tapi kali ini, hasilnya berbeda. Sekte Changsuan yang selalu ditekan oleh Istana Suci, telah menghentikan keadaan, mengalahkan Istana Suci, dan memenangkan kesempatan terbesar di mitik utopia. Hasil ini, tidak diragukan lagi, menarik banyak seruan. Dan detail tentang apa yang terjadi di mitik utopia juga berangsur-angsur menyebar. Dengan demikian,
Banyak kekuatan mengetahui bahwa faktor penentu dalam kembalinya Sekte Changsuan bukanlah Chosen tetapi seorang murid utama bernama Zhou Yuan. Dan 3 Chosen dari Istana Suci yang kehilangan nyawa mereka, termasuk Jin Chanzi, dibunuh oleh murid utama ini. Prestasi seperti itu begitu mempesona sehingga membuat banyak orang terperangah. Terbukti, tidak ada yang mengira orang yang menonjol dari mitik utopia bukanlah Jiang Taisen, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Chosen, atau Chuking, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar, tetapi seorang kepala murid kecil yang tidak dikenal dari Sekte Changsuan. Namun, semua orang juga tahu bahwa setelah pertunjukan seperti itu, Zhou Yuan tidak lagi menjadi murid utama setelah dia kembali ke Sekte Changsuan. Sekte Changsuan memang layak disebut sekte pertama surga Changsuan, meski sempat terpuruk, pondasinya tetap tak boleh diremehkan. Di Istana Suci, di dalam aula, suasananya dingin dan menyedihkan. Dibalut jubah putih, kepala istana Seng Yuan duduk di atas, mata peraknya, tanpa emosi sedikit pun, menatap ke bawah ke banyak murid Istana Suci yang berlutut dalam diam. Di depan para murid ini adalah Jiang Taisen dan Zhan Taiking. Semuanya adalah murid yang telah berpartisipasi dalam mitik utopia. Kalian semua telah mengecewakanku, kata kepala istana Seng Yuan setelah lama terdiam. Banyak murid gemetar, dan Jiang Taisen serta Zhan Taiking juga menundukkan kepala. Istana Suci saya telah memulai dari yang kecil dan akhirnya berhasil menendang Sekte Changsuan dari posisi pertama surga Changsuan dan menggantikannya. Bahkan leluhur tua Changsuan, seorang ahli top dunia, telah meninggal di tangan Istana Suci saya. Suara acuh tak acuh kepala istana Seng Yuan bergema di seluruh aula yang luas dan megah. Istana Suci saya tidak kalah dari Sekte Changsuan saat itu, dan kita telah menekan Sekte Changsuan selama bertahun-tahun, tetapi Anda kalah dari mereka di mitik utopia. Master Istana Seng Yuan melanjutkan, apakah karena Istana Suci memungkinkanmu untuk hidup terlalu nyaman? Tidak ada yang berani menjawab. Tuan Istana Seng Yuan melambaikan tangannya. Semua murid yang berpartisipasi dalam mitik utopia akan menerima hukuman 100 cambuk suci. Para murid Istana Suci di dalam aula langsung menjadi pucat pasi. Apa yang disebut cambuk suci adalah salah satu hukuman Istana Suci, yang mencambuk roh. Setiap serangan cambuk sangat menyakitkan. Jika dicambuk 100 kali, siapapun dengan roh yang sedikit lebih lemah kemungkinan besar akan dihancurkan rohnya. Hukumannya sangat keras. Jiang Taisen, Zhan Taiking, sebagai pemimpin para murid, kalian harus bertanggung jawab. Kalian berdua akan menerima 500 cambukan, kata kepala istana Seng Yuan dengan acuh tak acuh. Mata peraknya menatap ke bawah kedua sosok di depan. Apakah kalian memiliki keberatan? Jiang Taisen dan Zhan Taiking masing-masing menarik napas dalam-dalam dan mengangguk tanpa membantah. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman setelah kekalahan. Terlebih lagi, jika mereka menunjukkan penolakan sekecil apapun, akan ada hukuman yang lebih dahsyat yang menunggu mereka. Meskipun Tuan Istana Seng Yuan tampak tenang, dia mungkin sangat marah di dalam. Tanpa ekspresi, kepala Istana Seng Yuan menatap mereka dalam diam sejenak. Lalu dia berkata, Jiang Taisen, setelah hukuman, istirahatlah selama sebulan. Sebulan kemudian, akan ada seseorang yang menantangmu. Jika kamu kalah, serahkan posisi Chosen pertama. Jiang Taisen terkejut sesaat. Di antara para murid Istana Suci, tidak ada yang bisa mengalahkannya, bahkan Zhan Taiking pun tidak. Mungkinkah kepala Istana Seng Yuan bermaksud membuat salah satu tetua atau wali menantangku? Itu tidak masuk akal bukan? Sementara Jiang Taisen dipenuhi dengan kebingungan, sesosok tubuh tiba-tiba memasuki aula. Sosok itu tinggi dan sangat ramping. Dibalut jubah hitam, ada ki berdarah memancar darinya saat dia melangkah, dan bahkan sebelum dia mendekat, semua orang bisa mencium lautan darah dan segunung zombie, baunya keluar dari tubuhnya. Jantung mereka berdebar ketakutan. Mata Jiang Taisen sedikit menyusut ketika dia melihat sosok itu karena dia merasakan fluktuasi energi yang berbahaya. Banyak murid Istana Suci dengan curiga mempelajari pemuda berjubah hitam itu. Dia merasa sangat aneh bagi mereka. Dia adalah Wu Huang, seorang murid yang telah saya terima, kata kepala istana Seng Yuan acuh tak acuh ketika dia melihat kebingungan di wajah mereka. Banyak murid merasakan hati mereka bergetar ketika mendengar ini. Dia adalah seorang murid yang diterima secara pribadi oleh kepala istana mereka. Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti itu terjadi, bahkan Jiang Taisen tidak mendapat kehormatan seperti itu. Wu Huang memberi hormat kepada semua saudara dan saudari senior. Di bawah banyak tatapan, pria muda berjubah hitam itu membungkuk dengan hormat, tampil rendah hati dan sopan. Kepala istana Seng Yuan memkamuk Jiang Taisen dan bertanya, 1 bulan kemudian, Wu Huang akan menantangmu.
Apakah kamu akan menerimanya? Jiang Taisen mengalihkan pekamugannya dari tubuh Wu Huang. Bagaimana saya bisa tidak mematuhi perintah kepala istana? Dalam 1 bulan, saya akan menerima tantangan Wu Huang. Sebagai yang Chosen pertama dari benua Shengzu, dia tentu saja sombong. Di antara generasi muda surga Changsuan, bahkan Chu Qing bukanlah tandingannya. Bagaimana dia akan mementingkan orang lain? Bahkan untuk Zhou Yuan, yang telah membuat mereka kalah telak. Jika itu adalah satu pertandingan, Jiang Taisen memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Tuan Istana Seng Yuan mengangguk, semua mundur untuk menerima hukumanmu. Banyak murid mundur satu demi satu, wajah mereka pucat pasi dan mata mereka berkedip ketakutan. Aula besar dikosongkan dengan sangat cepat. Kekalahan Jiang Taisen menandakan bahwa kekuatannya masih kurang. Jika murid Istana Suci yang lebih kuat muncul dan mengalahkannya, itu akan menekan desas-desus di dunia luar bahwa Sekte Changsuan memiliki fondasi yang luas. Master Istana Seng Yuan menjelaskan dengan acuh tak acuh. Segera, dia melihat ke arah Wu Huang di bawah dan berkata, dalam waktu sebulan, jika kamu dapat mengalahkan Jiang Taisen, maka Wu besarmu dapat menyerang Zhou Agung. Mata Wu Huang tiba-tiba berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kepalan tangan memberi hormat, murid mengerti. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama, lakukan yang terbaik. Saya harap kamu tidak akan mengecewakan saya. Sosok kepala istana Seng Yuan berangsur-angsur memudar dan menghilang tanpa jejak. Wu Huang membungkuk dengan hormat ke arah kepala istana Seng Yuan telah menghilang, dan kemudian dia menatap ke kejauhan, penghinaan melintas di matanya. Zhou Yuan, menurutmu apakah kamu sangat mengesankan setelah mitik Utopia? Itu hanya karena kamu baru saja memilih yang terlemah, Jin Chanzi. Jika kamu menghadapi Jiang Taisen, kemungkinan besar kamu akan mati. Saya telah lama berdiam diri di Istana Suci, dan sekarang saatnya untuk memberitahu dunia tentang nama Wu Huang, dan dari musuh kuat yang tidak berani kamu hadapi, saya akan mulai dengan Jiang Taisen. Ketika kamu mendengar beritanya, mungkin posisi Chosen pertama dari benua Shengzu sudah menjadi milikku, milik Wu Huang. Pada saat itu, betapa indahnya ekspresimu, saya sangat menantikan untuk melihatnya. Tidak seperti Jiang Taisen dan para murid dari Istana Suci yang harus menerima hukuman, Zhou Yuan, Chu Qing dan yang lainnya disambut dengan suasana perayaan yang sangat ceria ketika mereka kembali ke Sekte Changsuan. Bahkan Master Sekte Qing yang telah membawa beberapa Master Puncak untuk menyambut para murid yang kembali dari pertempuran. Meskipun pertarungan ini hanya terjadi di antara generasi muda dari Sekte Utama dan tidak dapat benar-benar mengubah apapun, Sekte Changsuan, yang terus-menerus ditekan oleh Istana Suci, sangat membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan moral. Zhou Yuan dan kemenangan lainnya yang tidak diragukan lagi telah menetapkan tujuan dan contoh. Bahkan jika Istana Suci kuat, mereka bukannya tidak terkalahkan. Jika murid yang kurang berpengalaman ingin mengejar mereka, mereka tentu harus berusaha lebih keras dan tidak mengendur. Berdiri di depan gerbang gunung, murid yang tak terhitung banyaknya dipenuhi dengan rasa ngeri saat mereka menyaksikan banyak orang kembali. Secara khusus, ketika mata mereka bertemu dengan Zhou Yuan, yang berada di depan banyak murid, rasa takut pada mata mereka semakin kuat. Di masa lalu, meskipun pencapaian Zhou Yuan di sekte juga mencengangkan, ini terjadi di dalam sekte. Selain itu, dibandingkan dengan Chu Qing, Kong Seng dan Chosen lainnya, masih ada beberapa celah di antara mereka. Tapi tidak ada yang mengira dia akan berkembang begitu cepat. Setelah pengalaman di Mitik Utopia, Zhou Yuan tidak diragukan lagi akan mendapat peringkat di daftar Chosen, dan peringkatnya kemungkinan besar akan berada di urutan kedua setelah Chu Qing. Lagi pula, bahkan Kong Seng dan Li Qingshan tidak yakin bisa mengalahkan Jin Chanzi. Zhou Yuan tidak hanya melakukannya, dia juga berhasil membunuhnya, kekuatannya sudah jauh melebihi Chosen biasa. Jika Zhou Yuan dikatakan memiliki reputasi yang sangat tinggi di puncak Saint Genesis sebelum memasuki Mitik Utopia, maka setelah ini Zhou Yuan dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai pemimpin generasi muda Sekte Changsuan. Di puncak gunung, banyak murid dari puncak Saint Genesis berkumpul. Mereka menyaksikan banyak sosok menukik turun dari bahtera, dan di antara sosok-sosok itu mereka bisa melihat Chu Qing dan Zhou Yuan di bagian paling depan. Kakak laki-laki Zhou Yuan telah sangat meningkatkan wajah puncak Saint Genesis kita. Murid-murid dari puncak Saint Genesis dipenuhi dengan sukacita. Siapa yang berani mengatakan bahwa puncak Saint Genesis kita tidak berguna setelah ini, kata seorang murid dengan bangga. Murid dari puncak lain juga hadir. Jika ini di masa lalu, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak, tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini, yang merupakan tanda persetujuan diam-diam. Memang,
Mulai sekarang puncak Saint Genesis tidak akan sama seperti sebelumnya. Berdiri di depan banyak murid puncak Saint Genesis adalah seorang gadis muda cantik berbaju hijau. Rambutnya dikuncir, dan dia menatap Zhou Yuan. Saudari seniormu, kakak senior Zhou Yuan semakin kuat. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan mengejarnya. Sepertinya tidak akan semudah sekarang. Seorang murid tersenyum padanya. Ada tawa di sekitar, jelas bahwa gadis muda itu memiliki popularitas di puncak Saint Genesis. Gadis itu bernama Mu Xiaoman, seorang murid perempuan baru yang telah bergabung dengan puncak Saint Genesis tepat sebelum Zhou Yuan memasuki Mythic Utopia. Selama bulan-bulan ini, dia telah menjadi orang paling terkenal di puncak Saint Genesis selain Zhou Yuan dan Yao Yao. Gadis muda itu cantik dan penuh vitalitas. Dia ingin menjadi yang terbaik dalam segala hal. Dia juga memiliki karakter yang selalu ceria dan cerah. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa bulan dia menonjol sebagai bakat luar biasa, sangat mirip dengan Zhou Yuan saat itu. Mendengarkan tawa orang banyak, gadis itu sedikit memiringkan kepalanya dan berkata dengan suara serius, "Hanya dengan tujuan di puncak Saint Genesis inilah aku memiliki motivasi untuk melakukan yang terbaik. Kakak laki-laki Zhou Yuan sangat kuat. Itu membuat saya merasa bahwa saya membuat pilihan yang tepat untuk bergabung dengan puncak Saint Genesis." Mata jernihnya sepertinya selalu dipenuhi dengan niat bertarung, seolah-olah dia adalah seekor singa kecil. Shen Taiyuan berdiri dengan tangan terkatup di belakang punggungnya di depan banyak murid. Ketika dia mendengar suara di belakangnya, senyum gembira menyebar di wajahnya yang keriput. Sepertinya leluhur tua itu benar-benar memberkatinya. Puncak Saint Genesis mereka awalnya memburuk. Tetapi siapa yang mengira secercah harapan akan muncul? Puncak Saint Genesis hari ini secara bertahap mulai meningkat setelah sejumlah tetua bergabung. Selain itu, puncak Saint Genesis memiliki talenta baru termasuk Zhou Yuan dan Mu Xiaoman. Tampaknya puncak Saint Genesis mereka tidak akan ketinggalan di masa depan. Dan semua ini dimulai sejak Zhou Yuan bergabung dengan puncak Saint Genesis. Shen Taiyuan menghela nafas, melihat sosok Zhou Yuan di kejauhan. Zhou Yuan telah berkontribusi besar pada puncak Saint Genesis, sedangkan dia hanya berjemur di bawah cahaya Zhou Yuan. Tapi Shen Taiyuan tidak bisa menahan perasaan sedikit sombong, dialah yang menarik Zhou Yuan ke sisinya saat itu. Berapa banyak tetua yang iri padanya sekarang? Setelah upacara penyambutan akbar, Zhou Yuan dan murid-murid lainnya yang kembali bertemu dengan Master Sekte King Yang dan Master Puncak lainnya. Setelah semua urusan ini selesai, matahari sudah terbenam. Zhou Yuan kelelahan saat dia keluar dari aula besar. Dia telah menyerahkan semua harta karun ilahi yang dia peroleh dari Cakram Giok. Lagi pula, alasan dia bisa mendapatkan Cakram Giok adalah karena upaya bersama dari semua Chosen. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyimpan semua harta itu untuk dirinya sendiri. Harta karun ilahi yang telah dia serahkan akan didistribusikan oleh ketua sekte setelah dia sepenuhnya memahami situasinya. Oleh karena itu, Zhou Yuan tidak khawatir tidak mendapatkan bagiannya. Tentu saja, dia merahasiakan rune suci hukuman surgawi. Masalah ini terkait dengan stempel suci Changsuan, dan dia tidak dapat mengungkapkan apapun. Berjalan keluar aula, dia tiba-tiba berhenti sejenak ketika dia melihat bahwa di tepi tebing yang tertutup awan, Yao Yao sedang membawa tuntun. Saat matahari terbenam di bawah cakrawala, lapisan awan berwarna mawar menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti peri. Banyak murid laki-laki juga tidak bisa tidak meliriknya secara sembunyi-sembunyi. Namun, Yao Yao memiliki reputasi yang sama terkenalnya dengan Zhou Yuan di Sekte Changsuan, jadi tidak ada yang berani mengganggunya. "Kenapa kamu belum kembali?" Zhou Yuan maju dan bertanya sambil tersenyum. Yao Yao tidak tertarik dengan perayaan, jadi dia tidak berpartisipasi dalam bagian manapun dari keseluruhan proses. Zhou Yuan mengira dia telah kembali ke gua tinggal sendirian. Yao Yao memperhatikan kelelahan di wajah Zhou Yuan, dan matanya menjadi sedikit lebih lembut. "Aku menunggumu agar kita bisa pulang ke sana bersama." Zhou Yuan menatap wajahnya yang sempurna. Suara lembutnya sepertinya membangkitkan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. "Oke, ayo pulang bersama." Kelelahan di wajah Zhou Yuan menghilang seketika, dan dia menunjukkan senyum cerah. "Pulang?" Yao Yao terkejut sesaat. Tapi kemudian bibir merahnya melengkung membentuk lengkungan yang dangkal. Tanpa sadar, dia juga merindukan gua kecil yang telah dia tinggali selama 2 tahun. Tentu saja, dia tahu dalam benaknya bahwa alasan dia merindukan tempat itu bukan karena gua itu, tetapi karena di dalam gua itu juga tinggal orang lain. Yang dia pedulikan bukanlah gua, tapi orangnya. Yao Yao mengusap tuntun.
yang sedang tidur di pelukannya, dan mengangguk. Senyumnya jauh lebih indah daripada matahari terbenam. "Ya, ayo pulang." Pada hari ketiga setelah Zhou Yuan kembali ke Sekte Changsuan, ketua sekte mengeluarkan pemberitahuan bahwa, sejak saat itu, kepala murid Zhou Yuan dari puncak Saint Genesis akan naik ke posisi Chosen dan akan menduduki peringkat kedua di daftar Chosen. Ketika berita itu keluar, tidak mengherankan jika gempar seluruh Sekte Changsuan. Banyak murid kagum bahwa Zhou Yuan dapat langsung naik ke posisi kedua di daftar Chosen, yang merupakan sesuatu yang jarang terjadi di Sekte Changsuan. Tapi memikirkan prestasi luar biasa Zhou Yuan sebelumnya, banyak murid juga mengerti alasannya. Fakta bahwa Zhou Yuan dapat membunuh seseorang seperti Jin Chanzi menarikkan kekuatannya, bahkan Kong Sheng dan Li Qingshan sama-sama lebih lemah dari Jin Chanzi. Dia memang layak untuk posisi seperti itu mengingat kekuatannya. Karena itu, bahkan puncak Sword Comet, yang sebelumnya tidak memiliki hubungan baik dengan Zhou Yuan, tidak dapat melawan keputusan tersebut. Kong Sheng juga tetap diam dan memilih untuk berkultivasi tertutup. Terbukti, dia merasakan tekanan besar dalam menghadapi pesatnya kemajuan Zhou Yuan. Di masa lalu, dia hanya melihat Chu Qing sebagai lawannya. Tapi setelah menyaksikan pertempuran antara Chu Qing dan Jiang Taishen di Mythic Utopia, dia tahu alasan mengapa Chu Qing berulang kali menolak menerima tantangannya di masa lalu. Kong Sheng tahu bahwa jarak di antara mereka terlalu jauh, dan Chu Qing dengan sengaja tidak ingin melawannya. Memikirkannya, Kong Sheng menyadari bahwa dia telah meremehkan kecepatan kemajuan Chu Qing. Semua tantangan yang dia buat menunjukkan bahwa dia tidak menyadari kekuatannya sendiri. Dan sekarang, tidak hanya Chu Qing semakin jauh darinya, bahkan Zhou Yuan, bintang baru yang sedang naik daun, telah melampaui dia. Ini membuatnya sadar bahwa jika dia tidak berlatih keras, akan sulit baginya untuk mempertahankan posisinya sebagai Chosen ketiga. Di gua tempat tinggal, melihat gulungan surat itu, Zhou Yuan tidak bisa menahan perasaan emosional. 2 tahun lalu, ketika dia memasuki Sekte Changsuan dan melihat papan Chosen, dia telah menetapkan tujuan di dalam hatinya, dan dia terus mengejar tujuan itu. Saat itu, posisi Chosen sepertinya tidak mungkin tercapai. Namun, 2 tahun kemudian, dia tidak hanya menjadi Chosen, dia juga menjadi peringkat kedua dalam daftar. Kemajuan seperti itu memberitahu Zhou Yuan bahwa usahanya tidak sia-sia. "Saya tidak berpikir saya akan menjadi Chosen." Dia tersenyum tapi tidak sombong. Dia dengan santai menyingkirkan gulungan itu. Posisi Chosen hanya bisa dianggap sebagai dorongan dan pujian. Yang paling penting adalah kekuatannya. Tujuan sebenarnya bukanlah untuk dipromosikan ke posisi Chosen. Seorang Chosen saja tidak dapat menghancurkan Wu Agung dan tidak dapat membunuh Raja Wu. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu langsung menuju ke kedalaman gua tempat tinggal. Duduk bersila di tempat di mana Genesis Qi murni menyembur keluar. Dia memejamkan mata dan mengamati bagian dalam tempat tinggal Qi. Bintang Genesis Qi berkedip terang di Dueling Qi. Di posisi tengah, rune suci hukuman surgawi yang seperti cairan perlahan mengalir, tampaknya sangat misterius. Ada aura kuno yang muncul dari rune suci hukuman surgawi. Setelah bintang Genesis Qi di tempat tinggal Qi bersentuhan dengannya, bintang-bintang itu tampak telah disempurnakan dan jauh lebih terang dari sebelumnya. Rune suci hukuman surgawi telah disimpan di Mythic Utopia selama bertahun-tahun, terus-menerus menyerap Genesis Qi dari alam semesta. Meskipun banyak yang telah digunakan untuk menciptakan harta karun pembentuk ilahi, jumlah yang tersisa masih sangat besar. Genesis Qi yang sangat murni dari alam semesta membuat Zhou Yuan mengeluarkan air liur. Dengan pemikiran ini, rune suci hukuman surgawi tiba-tiba berguncang di Dueling Qi-nya, dan kabut yang mengepul keluar darinya. Kabut itu terbentuk dari Genesis Qi alam semesta. Rune suci hukuman surgawi terus-menerus memuntahkan Genesis Qi yang kuat, dan segera, kabut menjadi lembab, seolah-olah cairan mekar. Ini adalah tanda Genesis Qi dunia yang sangat murni. Hati Zhou Yuan membara, dan kekuatan roh tak terlihat diaktifkan. Tiba-tiba, kabut yang bergelombang memenuhi Dueling Qi, dan saat setiap gumpalan kabut naik, itu terakumulasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di mana kabut berangsur-angsur menghilang, itu digantikan oleh bintang Genesis Qi yang cerah. Beberapa bintang Genesis Qi telah terbentuk dalam waktu sesingkat itu. Kecepatan kultivasi sangat luar biasa, bahkan seseorang seperti Zhou Yuan, yang memiliki pengendalian diri yang luar biasa tidak dapat mengendalikan hatinya untuk melompat dengan panik. Selain itu, dia merasa bahwa bintang-bintang Genesis Qi yang telah terbentuk sangat murni dan bermutu tinggi. Jelas bahwa tingkat kemurnian alam semesta Genesis Qi yang terkandung dalam rune suci hukuman surgawi telah jauh melebihi harapan Zhou Yuan.
Saya benar-benar tidak tahu tingkat apa yang akan dicapai oleh pondasi Genesis Ki saya jika saya benar-benar menyerap dan menyempurnakan Genesis Ki yang terkandung dalam rune suci hukuman surgawi. Pondasi Genesis Ki Jiang Taisen telah mencapai sekitar 100.000 bintang. Aku seharusnya bisa mengungguli dia saat mencapai lapisan ke-9, bukan begitu? Banyak pikiran melintas di benaknya, membuatnya merasa seolah-olah pikirannya mendidih. Meskipun Zhou Yuan berhasil membunuh Jin Chanzi di Mythic Utopia, pondasi Genesis Ki-nya masih dirugikan. Tetapi jika dia bisa membuat terobosan, dia percaya bahwa dia benar-benar bisa mengejar Jiang Taisen, Chu Qing dan yang lainnya. Segera, Zhou Yuan menyingkirkan gangguan dari pikirannya dan mulai fokus. Dia secara metodis menyerap dan menyempurnakan Genesis Ki yang kuat yang terus-menerus dilepaskan dari rune suci hukuman surgawi. Zhou Yuan diam-diam duduk di kedalaman guanya. Alam semesta sekitar Genesis Ki juga tidak berfluktuasi sedikitpun, yang membuatnya tampak seperti sedang tidur nyenyak, bukan berlatih. Namun, akhirnya dia yang tahu bahwa Genesis Ki selama pelatihannya bukan dari luar, tetapi dari rune hukuman surgawi di tubuhnya. Dia tampak damai, tetapi Dueling Ki berada di tengah-tengah perubahan yang mengguncang bumi. Bintang-bintang Genesis Ki terus-menerus mengembun dan membentuk satu demi satu dalam kabut yang mengepul. Pondasi Genesis Ki Zhou Yuan juga tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang mencengangkan. Waktu diam-diam berlalu saat Zhou Yuan sedang berlatih. Siapapun bisa merasakan atmosfer di dalam sekte Changsuan sepertinya telah berubah setelah insiden di Mythic Utopia. Mereka telah mencapai kemenangan besar dan seharusnya beristirahat dengan baik, tetapi semua Chosen memilih untuk berkultivasi tertutup. Terbukti, di hadapan Zhou Yuan, Chosen yang lebih tua, seperti Kong Sheng, merasakan tekanan besar. Bagaimana mereka yang lain berani mengendur? Murid-murid lain juga mengikuti. Segera, semangat kultivasi sekte berubah menjadi sangat kuat. Sementara sekte Changsuan damai dan harmonis, sangat berbeda di benua Changmang yang jauh. Di istana kerajaan Wu besar ada perintah mendesak yang menyebar ke seluruh kekaisaran, mengirim kekaisaran, yang telah diam untuk waktu yang sangat lama, ke dalam keadaan yang bergolak. Kerajaan Wu besar, seperti harimau ganas yang mengawasi mangsanya, berbelok ke arah timur. Di sana terletak kekaisaran yang telah mereka kalahkan dan terusir, Kekaisaran Zhou Agung. Di aula besar, Zhou Qing duduk di singgasana. Banyak pakar strategi dan jenderal yang kuat ada di bawah. Pada saat ini, suasana tegang memenuhi seluruh aula. Sumber ketegangan adalah karena laporan mendesak sebelumnya. Menurut laporan pengintaian, telah terjadi pergerakan besar di dalam kerajaan Wu besar, dan banyak pasukan dari berbagai daerah telah berkumpul di sekitar perbatasan Zhou Agung. Tentara meningkatkan niat pertempuran. Dalam 2 tahun ini, kerajaan Wu besar telah meninggalkan ekspansi sebelumnya di daerah lain dan malah berfokus pada perbatasan Zhou besar, menciptakan konflik yang terus-menerus. Ini membuat semua orang sadar bahwa kerajaan Wu besar bermaksud menyerang kerajaan Zhou Agung. Dan setelah 2 tahun persiapan, tampaknya kerajaan Wu besar akan mengambil tindakan. Di dalam aula besar, semua orang, termasuk Zhou Qing, memasang ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun kekuatan Zhou Agung telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dibandingkan dengan kerajaan Wu besar, mereka tidak diragukan lagi masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan yang paling penting, Raja Wu adalah seorang ahli dari tahap dueling ilahi. Di medan perang, efek yang dapat dimiliki oleh seorang ahli dari level dueling ilahi sangat menentukan. Kekuatan Zhou Qing telah naik, tetapi dia masih berada di lapisan ke-8 dari tahap Alpha Origin, jadi masih ada celah besar antara dia dan Raja Wu. Hati Zhou Qing berat, tapi dia tidak menunjukkannya sedikit pun. Dia mengintip ke bawah ke arah para perwira militer berpangkat tinggi. Yang berdiri di depan adalah Wei Changlan, yang kekuatannya juga telah naik ke lapisan ke-7 tahap Alpha Origin selama 2 tahun terakhir. Jenderal, karena Wu Agung bermaksud untuk menyerang, Zhou Agung kita harus bertahan, kata Zhou Qing dengan suara rendah. Wei Changlan memberikan salam kepalan tangan. Ada ekspresi serius di wajahnya, bawahan ini akan segera bergegas ke perbatasan dan siap bertarung kapan saja. Hanya saja matanya berkedip-kedip karena khawatir. Lagi pula, Wu Agung terlalu kuat, bahkan jika kekuatan Zhou Agung telah meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun ini, mereka mungkin masih tidak dapat mengalahkan mereka. Dia berbalik dan bertukar pekamuk dengan gadis ramping dan tinggi di belakangnya. Dia adalah Wei Qingqing. Dia juga menyadari jejak kekhawatiran di mata Wei Changlan, tapi dia hanya bisa menghela nafas dengan lembut. Yang mulia, Wu Agung terlalu kuat, kita tidak akan mendapat keuntungan jika kita melawan mereka secara langsung.
Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wei Changlan berbalik, pembicaranya adalah pria berjubah hitam, Raja Racun Hitam. Raja Racun Hitam juga sedikit pahit. Zhou Yuan telah menangkapnya saat itu dan telah menempatkannya di bawah kendalinya dengan perjanjian roh. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, Raja Racun Hitam telah hidup dengan nyaman di Zhou Agung. Jika Wu Agung bermaksud menyerang Zhou Agung, hari-harinya yang menyenangkan bisa berakhir jika perang pecah. Lagi pula, Raja Racun Hitam juga sangat jelas tentang kekuatan Wu Agung. Hanya Raja Wu saja, seorang ahli tahap dueling ilahi, sulit dikalahkan dan dapat dengan mudah mempengaruhi situasi perang. Zhou King dengan acuh tak acuh meliriknya, berkata, "Kalau begitu, maksudmu kamu ingin Zhou Agungku menyerah?" Raja Racun Hitam tersenyum malu. Bagaimana dia tidak tahu tentang kebencian antara Zhou King dan Raja Wu? Dia tahu tidak mungkin bagi mereka untuk berkompromi, jadi dia hanya bisa menghela nafas dengan getir. Meskipun Raja Racun Hitam tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi, penampilannya yang tidak percaya diri juga memengaruhi banyak orang, menyebabkan aula besar menjadi lebih tertekan. Zhou King merasakan ketidakberdayaan muncul di hatinya ketika dia melihat Pemkamugan ini. Dia telah mencoba meningkatkan kekuatan Zhou Agung sebanyak mungkin selama beberapa tahun terakhir. Beberapa boneka yang digali dari Black Abyss juga telah menjadi kartu truf bagi Zhou Agung untuk berperang melawan Wu Agung. Tapi bisakah ini menghentikan Raja Wu, yang berada di tahap dueling ilahi? Laporan, dalam suasana yang menyedihkan ini, laporan mendesak lainnya datang. Seorang tentara dengan cepat melesat ke aula besar, berlutut dengan satu kaki dan melaporkan, "Yang mulia, pavilion elang menerima intelijen dari benua Shengzu." Benua Shengzu? Zhou King terkejut. Dia secara alami tahu tentang benua Shengzu, yang sama sekali berbeda dari tempat terpencil seperti benua Changmang, itu juga di pusat surga Changsuan. Namun, benua Shengzu dan benua Changmang sangat jauh satu sama lain. Zhou King tidak memperhatikan genesis di benua Shengzu sampai Zhou Yuan meninggalkan Zhou Agung dan bergabung dengan Sekte Changsuan. Setelah itu, dia menghabiskan banyak uang di Departemen Intelijen untuk mengumpulkan informasi tentang benua Shengzu. Memikirkan hal ini, jantung Zhou King tiba-tiba berdetak lebih kencang. Apakah ada berita tentang Yuaner? Tiba-tiba ada gejolak kegembiraan di hatinya. Sudah 2 tahun sejak Zhou Yuan pergi ke Sekte Changsuan, dan selama periode waktu ini dia belum menerima informasi apapun tentang dia. "Saya ingin tahu bagaimana keadaan anakku. Dikatakan bahwa jumlah talenta di Sekte Changsuan sama banyaknya dengan jumlah awan. Apakah Yuaner baik-baik saja di sana?" "Bicaralah, Yang Mulia. Kami baru saja menerima pesan tentang Yang Mulia," prajurit itu dengan cepat melaporkan. Semua orang di aula besar tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Wei Changlan dan Wei Qingqing pertama-tama melihat prajurit itu sebelum saling bertukar pekamuk. Mereka berdua terlihat sedikit terkejut. Mereka telah mendengar bahwa Zhou Yuan telah pergi berlatih di Sekte Changsuan, tetapi hanya ada sedikit berita tentang dia dalam 2 tahun terakhir. Mereka tidak berharap untuk akhirnya mendengar kabar darinya. Wei Changlan berpikir, Yang Mulia Zhou Yuan adalah seorang talenta. Tetapi Sekte Changsuan adalah sekte utama tempat berkumpulnya banyak orang jenius dari berbagai benua. Saya bertanya-tanya bagaimana kabar Yang Mulia, apakah dia masih sehebat saat dia di masih benua Changmang. Tapi segera setelah itu, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Benua Changmang terlalu kecil, bahkan jika Zhou Yuan bisa menonjol di sana, itu tidak berarti bahwa dia bisa tetap menonjol di sekte besar seperti Sekte Changsuan. Raja Racun Hitam memiliki ekspresi rumit di wajahnya ketika dia mendengar kata-kata, "Yang Mulia." Jika bukan karena Zhou Yuan, kemungkinan besar dia masih akan hidup bebas di jurang hitam. Belum ada berita tentang pria itu selama 2 tahun terakhir. Dia kemungkinan besar tidak bisa mengatasi Sekte Changsuan. Bukan begitu, Raja Racun Hitam masih menyimpan dendam terhadap Zhou Yuan karena telah mengendalikan jiwanya, tetapi dia jarang berani menunjukkan hal ini kepada siapapun. Prajurit itu berbicara dengan suara cepat dan bersemangat. "Yang Mulia, dikatakan ada mitik utopia di benua Shengzu, di mana banyak orang jenius dari seluruh surga Changmang, termasuk Sekte Changsuan, Istana Suci dan sekte besar lainnya, akan berpartisipasi. Di mitik utopia ini, Yang Mulia Zhou Yuan membunuh 3 chosen dari Istana Suci dan mengejutkan seluruh benua Shengzu. Setelah kembali ke sekte, Yang Mulia dipromosikan dan sekarang berada di peringkat kedua di antara Yang chosen dari Sekte Changsuan." Seluruh aula menjadi sunyi saat kata-kata ini terdengar di aula. Bahkan Zhou King tidak bisa tetap tenang, dan mulutnya terbuka lebar. Meskipun benua Changmang adalah tempat yang sangat terpencil, dia juga telah mendengar bahwa murid-murid terkemuka yang paling elit di sekte yang kuat di benua Shengzu disebut chosen.
Kekuatan masing-masing Chosen setidaknya adalah lapisan ke-9 dari tahap Alpha Origin. Dan pondasi Genesis Ki dari seorang Chosen bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang-orang dari tahap Alpha Origin seperti mereka. Tetapi dilaporkan itu dikatakan bahwa Zhou Yuan telah membunuh 3 Chosen dari lapisan ke-9 tahap Alpha Origin dan bahwa dia berada di peringkat kedua di antara Chosen Sekte Changsuan. Dengan ekspresi keheranan, Wei Changlang menatap Wei Qingqing, yang matanya indah terbelalak tak percaya. Yang mulia telah menjadi Chosen dari Sekte Changsuan, apakah itu berarti kekuatannya sekarang sebanding dengan lapisan ke-9 dari tahap Alpha Origin? Bukankah Zhou Yuan hanya berada di tahap gerbang surga ketika dia meninggalkan kerajaan Zhou Agung? Raja Racun Hitam juga menjadi bisu, beberapa saat kemudian sebelum dia tidak bisa menelan seteguk air liur. Banyak anggota istana di dalam aula besar juga tercengang beberapa saat sebelum akhirnya tersadar dari keterkejutan dan maju untuk memberikan ucapan selamat. Hahaha, Zhou King melompat, tertawa terbahak-bahak. Beberapa saat yang lalu, dia putus asa karena Wu Agung, tapi sekarang wajahnya bersinar dengan gembira. Dia berseru, naga suci dari keluarga Zhou Ku memang tidak kalah dengan jenius manapun. Jenderal, pergi laksanakan perintah. Bahkan jika Zhou Agungku mempertaruhkan segalanya, kita akan melawan Wu Agung sampai akhir. Wei Changlan memberi hormat lagi sebelum dia pergi bersama Wei Qingqing. Tapi langkah mereka menjadi jauh lebih mantap, dan tampaknya semangat mereka meningkat pesat. Mereka semua mengerti apa yang dimaksud Zhou King. Mereka harus menggunakan kekuatan Zhou Agung untuk menghentikan Wu Agung selama mungkin. Karena Zhou Yuan masih membutuhkan waktu, Zhou Yuan seharusnya sangat dekat untuk menerobos ke tahap dueling ilahi. Selama mereka bisa mengulur waktu untuknya, masih mungkin Zhou Agung bisa mengalahkan Wu Agung. Sebelumnya mereka tidak bisa melihat harapan sedikit pun. Tetapi berita tentang Zhou Yuan memberi mereka secercah cahaya, mereka bisa mengalahkan Wu Agung. Melihat sosok Wei Changlan yang pergi, Zhou King menghela nafas panjang dan kemudian menatap ke kejauhan dengan tangan terkepal. Yuaner, jangan khawatir, dan terus berlatihlah di Sekte Changsuan. Ayah akan melakukan semua yang aku bisa untuk memberi kamu lebih banyak waktu. Ayah akan menunggu hari di mana kamu membuat terobosan dalam kultivasimu. Seluruh Zhou Agung sedang menunggu hari itu. Diskusi panas yang dibawa oleh mitik utopia secara bertahap dan akhirnya menjadi tenang di benua Shengzhou. Bagaimanapun, benua Shengzhou adalah titik fokus dari seluruh surga Changsuan, di mana banyak hal indah terjadi setiap hari. Oleh karena itu diskusi tentang pertempuran seperti yang ada di mitik utopia tidak akan dilanjutkan terlalu lama. Namun, saat kesulitan tentang mitik utopia baru saja mereda, berita lain muncul dan memicu gelombang besar di benua Shengzhou. Jiang Taisen, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Chosen, telah kalah dari murid Istana Suci Wu Huang dan posisinya telah digantikan. Saat berita itu keluar, itu membuat seluruh benua Shengzhou bergetar dan menarik perhatian semua kekuatan. Jiang Taisen sangat kuat, dan banyak jenius surga Changsuan takut padanya dan melihatnya sebagai musuh yang kuat. Namun, selama ini, hanya Chu Qing yang menjadi ancaman baginya, sisa dari Chosen lain masih cukup jauh darinya. Dan meski Istana Suci kalah dalam mitik utopia baru-baru ini, kekuatan Jiang Taisen masih terlihat jelas. Jika Chu Qing tidak menghalanginya, tidak akan mudah bagi Sekte Changsuan untuk mendominasi mitik utopia. Oleh karena itu, meski Istana Suci kalah dari Sekte Changsuan, posisi Jiang Taisen sebagai Chosen pertama dari daftar Chosen masih stabil seperti Gunung Tai. Tapi tiba-tiba ada kabar bahwa Jiang Taisen dikalahkan. Siapakah Wu Huang? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak disangka dia bisa mengalahkan Jiang Taisen. Banyak pertanyaan muncul di benak banyak orang, tetapi segera Istana Suci secara sukarela memberikan penjelasan. Wu Huang, seorang murid yang diterima secara pribadi oleh Kepala Istana Suci, berasal dari benua Changmang dan telah berlatih di Istana Suci selama bertahun-tahun. Dia berada di puncak lapisan ke-9 dari tahap Alpha Origin. Istana Suci bahkan telah merekam pertempuran antara Wu Huang dan Jiang Taisen ke slip batu memori untuk membiarkannya menyebar, menunjukkan bahwa pertempuran itu adil dan jujur. Saat itulah keraguan semua orang hilang. Istana Suci memang layak disebut sekte terkuat di surga Changsuan, sulit untuk menyentuh fondasi mereka. Jiang Taisen telah duduk di posisi pertama dari daftar Chosen selama bertahun-tahun, dan banyak orang jenius dari berbagai sekte tidak dapat menggoyahkannya. Tidak ada yang mengira ada seseorang di Istana Suci yang bisa mengalahkannya. Jiang Taisen sudah sangat kuat, artinya orang bernama Wu Huang yang telah mengalahkannya pasti jauh lebih kuat. Tampaknya Istana Suci masih menahan kekuatan mereka di mitik utopia,
jika Wu Huang berpartisipasi dalam mitik utopia, apakah Sekte Changsuan akan mencapai posisi teratas? Istana suci begitu kuat sehingga sulit bagi Sekte Changsuan untuk mengejar ketinggalan. Petik 2. Banyak suara terdengar dari berbagai sekte dan faksi di benua Sengsu. Di hadapan Wu Huang dari Istana Suci, banyak orang jenius kehilangan kilau dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengincar posisi pertama dalam daftar Chosen. Perilaku tirani Istana Suci tidak diragukan lagi merupakan demonstrasi besar dari kekuatan dan statusnya. Berita penggantian Chosen pertama menyebar ke Sekte Changsuan segera, dan banyak murid terdiam setelah mendengar berita itu. Jiang Taisen adalah gunung yang luar biasa menekan kepala semua murid Sekte Changsuan, tetapi orang yang paling ingin dilampaui oleh para murid Sekte Changsuan, tetapi sekarang kalah dari seorang murid dari Istana Suci. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Jiang Taisen, dan sekarang ada orang yang lebih kuat dari Jiang Taisen, bisakah mereka benar-benar mengejarnya? Murid dari Sekte Changsuan semuanya terdiam. Mereka merasa sangat tidak rela, yang akhirnya berubah menjadi kekecewaan. Murid-murid Istana Suci benar-benar terlalu kuat. Jika Wu Huang juga berpartisipasi dalam mitik utopia, bisakah Sekte Changsuan masih meraih kemenangan? Pada saat ini, kepercayaan yang diperoleh banyak murid dari mitik utopia terguncang. Sementara para murid semua diam, Master Sekte King yang memanggil banyak Master Puncak dan Chosen dari berbagai puncak, kecuali Zhou Yuan yang masih dalam kultivasi terpencil. Alasan Istana Suci memilih kali ini untuk membiarkan Wu Huang mengalahkan Jiang Taisen tampaknya untuk menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kekalahan mereka di mitik utopia, kata Master Sekte King yang dengan acuh tak acuh di aula pertemuan. Hal ini tidak diragukan lagi akan mempengaruhi para murid dari Sekte Changsuan. Master Puncak-Puncak Sword Comet mengerutkan kening. Istana Suci benar-benar penuh kebencian. Alis indah Master Puncak Lianyi juga berkerut. Pertempuran terjadi di sekte mereka. Siapa yang tahu apakah ada yang ikut campur? Saya telah melihat batu memori. Wu Huang memang luar biasa dan seharusnya lebih kuat dari Jiang Taisen, kata Master Puncak Petir Surgawi dengan lantang. Di bawah, Chu Qing, Kong Seng, Li Qingchan dan Yang Chosen lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Mereka semua sangat menyadari kekuatan Jiang Taisen, sehingga terkejut mendengar bahwa ia dikalahkan di tangan Wu Huang. Jika bahkan Jiang Taisen dikalahkan, lalu seberapa kuat Wu Huang? Dari mana asal Wu Huang? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, Li Qingchan bertanya dengan cemberut. Master Sekte King yang menjawab, dia juga berasal dari benua Changmang dan harusnya Zhou Yuan mengenalnya. Dari benua Changmang, Li Qingchan dan yang lainnya saling bertukar pekamuk. Dalam 2 tahun terakhir, mengapa ada begitu banyak orang kuat dari benua kecil ini? Tetapi mereka lebih terkejut lagi karena Wu Huang kenalan lama Zhou Yuan. Zhou Yuan dan Wu Huang telah bertempur dalam pertempuran hidup dan mati di Saint Remains domain benua Changmang. Pada akhirnya Zhou Yuan menghancurkan tubuh fisik Wu Huang, dan rohnya dibawa pergi oleh Istana Suci. Dari kelihatannya, kepala Istana Suci pasti telah merekonstruksi tubuh fisiknya, Master Sekte King yang menjelaskan. Ekspresi terkejut melintas di wajah Li Qingchan dan yang lainnya. Mereka jelas tidak menyangka akan ada cerita seperti itu antara Zhou Yuan dan Wu Huang. Tidak mudah untuk merekonstruksi tubuh fisik Wu Huang. Jadi mengapa kepala istana dari Istana Suci membantu Wu Huang? Mungkinkah karena dia bisa melihat bakat dan potensi Wu Huang? Master Sekte King yang menggelengkan kepalanya. Bagi orang-orang di levelnya, mereka semua telah melihat dan mengalami terlalu banyak. Yang disebut jenius hanya akan berhasil untuk jangka waktu tertentu. Tidak ada yang tahu langkah apa yang akan mereka capai. Melalui semacam kekuatan intuitif, Master Sekte King yang merasa bahwa Master Istana-Istana Suci sedang merencanakan sesuatu. Master Sekte King yang untuk sementara menghentikan spekulasinya, mengetahui bahwa itu tidak berguna. Apalagi, selain berita tentang perubahan orang pertama di daftar Chosen, dia juga punya berita lain. Kekaisaran Wu besar di benua Changmang berniat berperang dengan Kekaisaran Zhou Agung. Mengingat statusnya, dia tidak peduli dengan konflik antara dua kerajaan kecil di benua Changmang. Tetapi situasinya sedikit berbeda kali ini sejak Chosen pertama dalam daftar Chosen. Wu Huang berasal dari kerajaan Wu besar. Dan Zhou Yuan berasal dari Kekaisaran Zhou Agung. Wu Huang telah memenangkan tempat pertama dalam daftar Chosen saat dia dikenal dunia. Dan ini diikuti oleh Wu besar yang menyatakan perang terhadap Zhou Agung. Tampaknya mungkin ada bayangan kepala istana-istana suci dalam tindakan ini. Dia ingin membalas karena kehilangan muka di mitik utopia. Mata Master Sekte King yang berkilat, kirim pesan ke Zhou Yuan,
katakan padanya untuk berhenti berkultivasi untuk saat ini dan ada sesuatu untuk didiskusikan. Seorang murid mengambil tugas dan bergegas pergi. Tapi segera, Master Sekte King yang melambaikan tangannya dan menghalangi jalannya, melihat ke arah puncak Saint Genesis yang jauh, wajahnya bersinar karena terkejut dan senyum lebar. Sepertinya tidak ada lagi kebutuhan seperti itu. Saat suaranya memudar, Li Qingshan dan yang lainnya di aula juga tiba-tiba merasakan Genesis Ki yang keras dan kuat keluar dari puncak Saint Genesis yang jauh dengan gemuruh yang keras. Pilar terang Genesis Ki langsung menembus awan, tak terbatas dan megah. Dan di pilar Genesis Ki, ada sosok muda ramping yang bergegas ke langit. Raungannya bergema di seluruh alam semesta seperti guntur. Li Qingshan dan yang lainnya langsung terkesan saat melihat Pemkamugan itu. Itu adalah Zhou Yuan. Dia telah membuat terobosan sekali lagi. Pilar besar Genesis Ki melonjak dari puncak Saint Genesis. Genesis Ki yang agung menarik perhatian banyak murid yang terheran-heran di Sekte Changsuan. Ketika para murid menatap sosok tinggi dan ramping di dalam pilar cahaya dan kemudian mendengar raungan panjang seperti guntur, semua wajah dipenuhi dengan kegembiraan. Ini kakak senior Zhou Yuan, dia membuat terobosan lagi. Genesis Ki yang sangat kuat. Apakah ini lapisan ke-9 dari tahap Alpha Origin? Seberapa kuat pondasi Genesis Ki kakak laki-laki Zhou Yuan sekarang? Kakak senior Zhou Yuan berhasil membunuh Chosen ketika dia hanya berada di lapisan ke-8. Sekarang dia telah melangkah ke lapisan ke-9, kekuatannya pasti melonjak sekali lagi. Saya bertanya-tanya bagaimana dia dibandingkan dengan Wu Huang dari Istana Suci. Wu Huang bahkan mengalahkan Jiang Taisen, dia tidak akan mudah dihadapi. Bisikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di dalam Sekte Changsuan. Setelah terobosan Zhou Yuan, kemungkinan besar akan ada tambahan lain untuk murid teratas dari Sekte Changsuan. Namun, sebagian besar murid masih bersikap agak pesimis ketika mereka membandingkan Zhou Yuan dengan Wu Huang. Terbukti, fakta bahwa Wu Huang mengalahkan Jiang Taisen dan naik ke puncak daftar Chosen berdampak besar pada kepercayaan diri mereka. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung banyaknya, sinar Genesis Ki melayang di langit beberapa saat sebelum secara bertahap menghilang dan menampakkan sosok Zhou Yuan. Dalam sekejap, dia langsung melesat ke ruang pertemuan. Pada saat ini, Master Sekte King Yang dan setiap Master Puncak berdiri di luar aula, serta Chu Qing, Li Qingshan dan yang lainnya. Mereka semua menatap Zhou Yuan dengan penuh perhatian. Dan ketika Zhou Yuan mendarat, mata Kong Seng, Li Qingshan dan Chosen lainnya menyusut dengan cepat. Genesis Ki secara tak terkendali menyembur keluar dari tubuh mereka untuk melindungi mereka. Ini adalah reaksi alami Genesis Ki di dalam tubuh mereka saat merasakan bahaya. Mereka, yang jelas tentang apa yang ditampilkan oleh situasi itu, tidak mau menatap Zhou Yuan dengan curiga. Ekspresi mereka berubah tanpa batas. Bahkan Chu Qing memfokuskan matanya saat Zhou Yuan mendekat, dan ekspresi serius muncul di wajahnya yang tidak peduli. Zhou Yuan saat ini terasa sangat berbahaya, dan tingkat bahayanya secara tak terduga lebih kuat daripada saat mereka bertemu Jiang Taisen. Chu Qing merasa agak sulit mempercayai. Harus dikatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan ini ketika Zhou Yuan berada di lapisan ke-8, tetapi mengapa ada peningkatan kekuatan yang mengerikan setelah perubahan? Meskipun pondasi Genesis Ki diketahui meningkat secara dramatis di lapisan ke-9 tahap Alpha Origin, itu seharusnya tidak menjadi peningkatan yang tidak terkendali. Menurut perkiraan Chu Qing, pondasi Genesis Ki Zhou Yuan seharusnya sudah melampaui 100.000 bintang. Sementara Chu Qing dan Chosen lainnya bingung, Master Sekte King Yang dan beberapa Master Puncak lainnya memiliki kilatan keterkejutan di mata mereka saat melihat Zhou Yuan. Meskipun Chu Qing dan yang lainnya mungkin dapat merasakan bahwa pondasi Genesis Ki Zhou Yuan telah menjadi sangat kuat, mereka dapat melihat dengan jelas seberapa kuat dia. Saat ini, tingkat kultivasimu pasti telah mencapai puncak ke-9, kata Master Sekte King Yang dengan tidak peduli. Chu Qing, Li Qingshan dan yang lainnya terkejut. Mereka juga mengira Zhou Yuan baru saja melangkah ke lapisan ke-9, tetapi mereka tidak menyangka dia telah mencapai puncaknya. Tingkat peningkatan tingkat kultivasinya terlalu mencengangkan. Zhou Yuan terus terang mengangguk, kemajuannya di luar imajinasi karena bantuan dari Genesis Ki Rune Suci Hukuman Surgawi. Dia hanya satu langkah lagi dari menyempurnakan dueling Ki-nya, membangun surga dan benar-benar melangkah ke tahap dueling ilahi. Berapa banyak bintang Genesis Ki yang kamu miliki? Li Qingshan tidak bisa tidak bertanya. 180.000, Zhou Yuan tersenyum. Apa? Jawaban ini menarik banyak napas keheranan. Bahkan Chu Qing tidak bisa mengendalikan sudut matanya dari kedutan.
kekuatannya juga meningkat setelah dia kembali ke sekte tersebut, tapi saat ini pondasinya hanya 110.000 bintang Genesis Ki. Dan ini melalui kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Tapi bintang Genesis Ki Zhou Yuan langsung melonjak dari 30.000 menjadi 180.000 dalam waktu 1 bulan yang singkat. Seberapa mengerikan kecepatan peningkatan ini? Zhou Yuan juga mengerti bahwa kemungkinan besar dia akan membutuhkan setidaknya 1 tahun pelatihan lagi baginya untuk mencapai ini jika bukan karena Genesis Ki murni yang disimpan di rune suci hukuman surgawi. 180.000 bintang Genesis Ki memang bukan masalah kecil. Dikatakan bahwa guruku memiliki 250.000 bintang Genesis Ki ketika dia menerobos ke tahap dueling ilahi, kata Master Sekte King Yang. Master puncak lainnya juga menatap Zhou Yuan dengan bingung. Master yang dibicarakan Master Sekte King yang adalah leluhur tua Changsuan. Namun, tingkat keberadaan apa leluhur tua Changsuan? Dia adalah seorang ahli top yang telah menekan seluruh surga Changsuan. Mantan guru surga dari surga Changsuan menduduki peringkat sebagai pakar top alam semesta. Kemampuan Zhou Yuan dapat dilihat dari fakta bahwa ia mampu mendekati level yang dimiliki guru mereka saat menerobos ke tahap dueling ilahi. Namun, pada tahap ini, kekuatan dan kelemahan pondasi Genesis Ki seseorang tidak dapat mewakili pencapaian seseorang di masa depan. Tidak ada kekurangan kesempatan di dunia, meskipun seseorang mungkin memiliki fondasi Genesis Ki yang luas pada tahap Alpha Origin, mereka mungkin tidak berkembang jauh pada akhirnya. Tapi bagaimanapun, itu setidaknya menunjukkan bahwa Zhou Yuan agak tidak biasa. Dulu ketika leluhur tua Changsuan menerobos ke tahap dueling ilahi, pondasi Genesis Ki-nya telah mencapai 250.000, Zhou Yuan berseru dengan heran di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Master Sekte. Zhou Yuan, sekarang kamu telah keluar dari kultivasi terpencil, saatnya untuk memberitahumu tentang hal-hal besar yang telah terjadi. Master Sekte King yang tersenyum dan menoleh ke Li Qingchan, yang kemudian memberitahu Zhou Yuan tentang penampilan Wu Huang. Apa? Wu Huang muncul, dia juga mengalahkan Jiang Taisen dan menempati posisi pertama dalam daftar Chosen. Zhou Yuan telah menghancurkan tubuh fisik Wu Huang, dan roh Wu Huang telah melarikan diri. Dia tidak mendengar berita tentang dia selama bertahun-tahun, jadi dia tidak berharap dia melakukan sesuatu yang begitu mencengangkan. Seluruh surga Changsuan tahu namanya. Tuan Sekte Istana Suci mungkin telah menginstruksikan Wu Huang untuk muncul, dan tujuan kemunculan Wu Huang adalah untuk menghilangkan dampak dari kerugian yang mereka derita di Mitik Utopia. Dan itu juga merupakan pukulan besar bagi kepercayaan murid-murid Sekte Changsuan saya. Zhou Yuan mengangguk. Jiang Taisen telah menekan generasi muda murid Sekte Changsuan selama bertahun-tahun, tetapi sebelum mereka dapat mengalahkan Jiang Taisen, murid Istana Suci yang lebih kuat telah muncul. Apa yang akan dipikirkan murid-murid lain? Akankah mereka merasa bahwa Istana Suci memang lebih kuat dari Sekte Changsuan? Apakah mereka dapat mengejar Istana Suci tidak peduli seberapa keras mereka berusaha? Pikiran negatif semacam ini akan membuat para murid putus asa. Dalam jangka panjang, situasi yang lebih buruk di mana keajaiban mereka tidak akan membuat kemajuan bisa terjadi, dan itu akan mengguncang fondasi Sekte Changsuan. Selain itu, ada satu hal lagi. Master Sekte King yang mengamuk Zhou Yuan dengan agak muram. Masalah ini terkait denganmu. Oh, Kekaisaran Wu Besar telah menyatakan perang terhadap Kekaisaran Zhou Agung. Zhou Yuan membeku sesaat, dan kemudian matanya langsung berubah dingin. Genesis Ki yang ganas meletus dari tubuhnya seperti gunung berapi. Lantai batu padat, yang terbuat dari bahan khusus, retak inci demi inci. Hari ini akhirnya tiba. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a